Selamat pagi Indonesia, salam literasi Indonesia. Ya, ketemu lagi. Ini tentunya di tayangan percobaan ini, tayangan percobaan podcastnya Perpustakaan Purbalingga atau podcastnya Destinasi Wisata Keilmuan Kabupaten Purbalingga, podcast bawah tangga. Tepuk tangan Bu. Ini podcast bawah tangga ini baru Bu, dan ini akan di launching minggu depan rencananya. Tapi jenengan ini menjadi perdana ini percobaan untuk kita siaran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana terkait dengan literasi, pentingnya literasi bagi generasi bangsa dari anak-anak usia PAUD, usia TK, SD, SMP, SMA dan masyarakat umum. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang keranjingan tentang teknologi coba dibawa ke sini untuk bisa menikmati literasi offline di Destinasi Wisata Keilmuan Kabupaten Purbalingga, Perpustakaan Purbalingga. Ketemu dengan juragan ilmu, saya Wasis Abadi, Kabid Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, dan saat ini saya kedatangan tamu dari senior saya ini ya, Ibu Asih Sugiyarti dari SD Negeri 1 Karanglewas. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Sehat ya? Sehat-sehat. Oke. Ibu, saya terima kasih ini sudah membawa putra-putrinya untuk hadir di sini, datang menikmati salah satu tempat yang menurut saya sangat istimewa karena nggak ada di tempat lain ini, gitu, untuk bagaimana mengajak anak-anak membangun knowledge-nya, pengetahuannya, gitu. Karena pengetahuan itu ternyata harus dibangun sedari dini ya Bu ya, dari usia SD harus dibangun, dan salah satu yang bertanggung jawab terkait dengan pembangunan anak-anak, remaja, pra-remaja, pemuda adalah pemerintah. Kita sebagai pemerintah tentunya punya beban moral untuk membangun anak-anak supaya bisa menjadi generasi bangsa yang unggul. Seperti itu ya. Dan ini podcast bawah tangga ini salah satunya adalah mengundang narasumber-narasumber senior-senior yang berbasis edukasi, pendidikan seperti panjenengan. Ada beberapa pertanyaan karena podcast ini cepat, hanya 10 menit saja Bu. Pentingnya literasi buat anak-anak SD ini. Pentingnya literasi yang kami sedang kembangkan, bagaimana membaca, melihat, mendengarkan, menganalisis, memecahkan sebuah masalah seperti itu untuk persoalan-persoalan terkait dengan di SD dan lain-lain. Menurut jenengan sejauh mana sih literasi penting buat anak-anak? Menurut kami selaku guru di sekolah itu sangat penting. Penting ya? Penting sekali karena di usia yang paling bawah adalah kelas 1. Itu adalah taraf awal untuk bisa mengenal membaca. Membaca, menghitung dan mendengar itu pasti. Sehingga dengan adanya perpustakaan daerah ini sangat membantu kami. Sangat membantu kami dalam hal literasi di sekolah. Kemarin kami mengajak anak didik kami untuk datang ke Pusda ini. Mereka antusias sekali bahwa hari ini mau datang ke perpustakaan yang notabene nantinya setelah dari sini kami berharap untuk kegiatan literasi di sekolah akan lebih maju lagi. Harapan kami juga seperti itu Ibu. Jadi nanti tidak hanya SD Negeri 1 Karanglewas saja, tapi SD-SD di wilayah Kutasari bisa berbondong-bondong ke sini untuk mengunjungi ini destinasi wisata keilmuan. Gitu. Saya selalu bilang begini Bu, bahwa kita punya banyak jualan destinasi wisata Bu. Ada destinasi wisata rekreasi, ada destinasi wisata edukasi Sanggalauri Park, ada wisata alam yang ada di Karangreja. Lah kita wisata keilmuan. Gitu. Karena buat kami ilmu ini sangat-sangat penting. Kalau orang dulu mengatakan bahwa menuntut ilmu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan. Sekarang tuntutlah ilmu sampai ke Perpusda, sudah cukup bisa melihat dunia. Dan Ibu-ibu. Ya, yang kedua begini, ada tantangan yang besar di era globalisasi ini, Bu. Di era digitalisasi, di era modern yang kadang-kadang kita sulit mengontrol anak-anak kita gitu. Anak-anak kita saja sulit dikontrol, apalagi anak didik kita yang kadang-kadang kita nggak ngerti orang tuanya memprotek atau tidak gitu. Tentunya Ibu bekerja sama dengan para wali siswa ya Bu ya, para orang tua siswa untuk bisa bersama-sama membangun putra-putrinya untuk menjadi generasi yang unggul gitu. Tetapi ini menjadi tantangan besar dan agak lumayan sulit ini. Sejauh mana ini Bu, pihak sekolah dari SD Negeri 1 Karanglewas khususnya dan pada umumnya barangkali keterlibatan guru-guru di sana, sekolah pada umumnya untuk menjaga anak-anaknya supaya tidak terjerumus, tidak over dalam penggunaan
digitalisasi, terutama handphone. Nah ini, sejauh mana, Bu? Ya. Di SD kami, terutama di SD Negeri 1 Karanglewas, kami itu para guru sudah berkomitmen bahwa untuk anak-anak itu tidak dibiasakan menggunakan handphone. Karena apa? Di dalam pendidikan setiap harinya, kan kita justru butuh membaca. Membaca itu nomor 1. Apapun bidang studinya, kalau anak bisa membaca, hasilnya akan oke. Seperti itu. Sehingga untuk masalah HP dan sebagainya, kami di sekolah itu tidak begitu kami utamakan. Hanya HP tetap untuk bisa komunikasi dengan wali murid, wali siswa begitu. Hanya kepentingan-kepentingan tertentu yang harus disampaikan kepada wali murid, sehingga tidak terlalu harus datang ke sekolah, tapi komunikasi lewat HP. Lewat handphone ya. Artinya penggunaan handphone untuk memprotek berarti kolaborasi dengan wali siswa ya, Bu. Bagaimana komunikasi wali siswa ini memang harus terjaga. Kita punya beban moral ini, Bu Guru. Saya orang pendidikan juga. Jadi saya merasa tantangan di sekolah itu begitu sangat luar biasa ini, terutama digitalisasi. Jadi buat kami kolaborasi dengan orang tua ini menjadi penting supaya ketika di sekolahan ibu gurunya sudah rewel, sudah guji, sudah cewek dan lain-lain untuk jangan main handphone, jangan game-gamean dan lain-lain, di rumah harapannya juga orang tua juga melakukan hal yang seperti itu gitu. Tentunya juga orang tua harus juga menjadi contoh ya, Bu, di rumah ya. Kadang-kadang anak-anak usia dini itu mencontoh dari orang yang paling dekat, orang tuanya gitu. Bagaimana anak-anaknya tidak main handphone ketika ibunya di rumah main handphone terus, kakaknya main handphone terus, bapaknya main handphone terus gitu kan. Ketika anaknya main handphone, kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu, karena kita juga main handphone gitu. Lah, sejauh ini kolaborasi untuk memprotek hal itu dengan orang tua khususnya, kontinuitas komunikasinya itu sampai di mana? Di SD kami ada paguyuban, paguyuban dari kelas 1 sampai kelas 6 punya paguyuban masing-masing, sehingga pada saat kami menyampaikan misalnya penerimaan rapot, pada saat penerimaan rapot disitulah kami berkomunikasi dengan wali murid. Terutama kelas-kelas rendah, dan kelas 6 terutama. Di sini kelas 6 itu kan yang nantinya akan menghadapi ujian. Biasanya HP itu bukan digunakan untuk belajar, bahkan malah nontonnya. Di sini kami komunikasinya lewat paguyuban. Berarti ada paguyuban kelas, paguyuban wali murid berarti ya? Iya. Ini menjadi penting tentunya, bisa nanti disampaikan juga kepada guru-guru yang lain untuk bagaimana kita semua punya tanggung jawab moral dalam upaya memprotek atau mengcover bagaimana perkembangan digitalisasi itu supaya tidak berdampak negatif kepada anak-anak kita, Bu. Terutama anak-anak usia dini gitu kan. Kontrol kita di sekolah jelas, karena kalau usia dini di sekolah tidak bawa HP. Tapi ketika di rumah itu tentunya juga harus dikontrol ketat oleh orang tuanya. Kan begitu, Bu ya? Iya. Harapan Ibu untuk generasi bangsa anak-anak usia dini dan kesan-pesan berkunjung ke perpustakaan hari ini ketemu dengan saya Juragan Ilmu bagaimana? Ya, harapan kami untuk anak-anak di SD terutama, karena kami di bidang SD ya. Mudah-mudahan dengan teknologi yang canggih, terus dengan adanya Pusda ini akan lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih semangat lagi. Dan kesan-pesan kami datang ke sini, alhamdulillah kami diterima dengan baik dan anak-anak semuanya bahagia, gembira, dan mudah-mudahan akan menghasilkan yang lebih baik. Terima kasih atas sambutannya. Terima kasih, Bu ya, atas hadirnya berada di podcast kami, namanya juga podcast bawah tangga. Ini podcast minimalis karena memang di bawah tangga betul ini, Bu. Nanti ke depan ini narasumber memang kami ambil dari narasumber pendidikan. Ada bupati, ada wakil bupati, ada ketua dewan dan lain-lain. Nanti kami akan undang ke sini ketika besok itu rencananya puasa, minggu depan itu sudah kami launching, Bu. Terima kasih Bu Asih, mudah-mudahan sukses semuanya mendidik anak-anak generasi bangsa dan tetap semangat terus untuk menjadi pendidik seperti itu. Dan tentunya kami sangat appreciate dan sangat terima kasih hari ini sudah datang membawa anak-anak SD Negeri 1 Karanglewas. Insya Allah nanti saya sebarkan di Kecamatan Kutasari. Mantap. Bilang sama Pak Korwilnya, sudah ada di sini, bawa ke sini. Mengawali di SD. Iya. Nanti ini bisa dilihat di YouTube-nya kami, Juragan Ilmu. Ada juga Instagram kami itu Dinarpus Purbalingga. TikTok-nya juga Juragan Ilmu. Terus yang lain pokoknya media sosialnya Juragan Ilmu. Bisa ditonton dokumentasinya di sana. Terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih untuk Bu Asih
yang sudah berkenan untuk Q&A dengan kami di podcast Bawah Tangga. Terima kasih Bu. Sukses selalu. Sukses selalu.